Mari kita lihat saudara. Yang pertama, ya Bu, dengerin Bu. Bu, bagaimana cara jawab orang-orang yang bahlul kayak begitu? Hah? Bagaimana cara jawab? Daripada lebih baik punya pemimpin kafir tapi adil daripada punya pemimpin muslim tapi korupsi. Perbandingan lo salah. Kenapa yang adil dibandingin sama korupsi? Ibu jawab deh pertanyaan saya, ya, dengan pertanyaan sejenis. Ibu, lebih enak mana? Jalan-jalan ke puncak atau makan asinan Bogor? Bingung nggak lo jawab? Kenapa bingung? Nggak nyambung. Kalau mau bikin jalan-jalan, jalan-jalan juga. Enakan mana? Jalan-jalan ke puncak apa ke Bandung? Bisa nggak? Bisa kita pilih. Kenapa? Jalan-jalan sama jalan-jalan. Kalau mau asinan, bandingin sama asinan juga. Jangan juga sama nasi goreng. Bingung. Enakan mana? Asinan condet apa nasi goreng? Bingung. Enakan mana? Nasi goreng ayam apa nasi goreng kambing? Begitu. Biar sama kalau mau bandingin. Enakan mana? Asinan Bogor apa asinan condet? Nah, lu bisa bandingin asinan Bogor kayak cuka direndam 2 hari, ada bangkuang, ada salak, ya kan? Ada sayuran, dimakannya pakai air cukanya dikit-dikit, seger. Lu bandingin asinan condet, seger, pakai tahu, pakai toge, disiram bumbu kacang, dipakein kerupuk mie, disiram gula. Bandingin. Setelah banding-banding, pikir-pikir, oh ternyata enakan asinan condet. Betul? Bisa nggak dibandingin? Kenapa bisa? Bu, yang jawab, bukan lu, bukan orang laki. Yang jawab, Bu, kenapa bisa dibandingin? Sama-sama asinan. Kalau mau bandingin yang jelek sama yang jelek juga, lebih bau mana? Tai kotok apa tai kucing? Lebih bau mana? Tuh, tai kucing, lihat. Ibu-ibu yang biasa mencium tai kucing tahu. Ya Bu, setelah kita pikir-pikir, tai kotok kita colek, baunya tetap sampai ke ulu hati. Tai kucing kita colek, bau asam. Setelah dibanding-bandingin, pikir-pikir, ternyata lebih bau tai kucing. Betul? Nah, ini orang profesor goblok berkata, setelah dibanding-bandingkan, ditimbang-timbang, ternyata asinan condet lebih enak daripada tai kucing. Nyambung tidak? Nyambung tidak? Itu jawabannya. Kalau lu bandingin, lu kalau mau bandingin sama, lebih baik mana? Punya pemimpin kafir tapi adil atau punya pemimpin beriman tapi adil? Itu baru namanya perbandingan. Betul? Yang kedua, Ustadz, ini kita negara-negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum. Jadi jangan bawa-bawa ayat. Masa bilang begitu? Oh ya udah kalau begitu. Kalau begitu jangan ada lagi orang yang disumpah demi Allah. Jangan ada lagi Al-Quran. Jangan ada lagi masjid. Rubuhin sekalian semuanya. Rubuhin semua sekalian. Jadilah negara komunis sekalian, seperti di negara-negara Angola, seperti di negara-negara Soviet. Rubuhin gereja sekalian, jangan ada sekalian. Mau begitu? Justru negara didirikan berdasarkan apa? Negara berdasarkan apa coba? Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, ketuhanan yang Maha Esa yang mana yang dimaksud? Lihat pembukaan dong. Lihat pembukaan, di situ ada yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu yang mana? Dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah, negara ini mau tidak mau, suka nggak suka, dibangun atas dasar agama. Dan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang didorongkan dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Pemisahan agama dengan negara membuat Indonesia tidak lagi merdeka, kembali ke zaman batu. Suka nggak suka, begitu. Lu denger Jok? Lu, yang gue maksud lu. Lu yang gue maksud.
Nih saudara biar paham. Tidak bisa tidak saudara, tidak bisa dipisahkan. Allah mengatur, Islam mengatur kita. Ke kamar mandi itu diatur oleh Islam. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hei orang beriman, masuklah ke dalam ajaran Islam, ke dalam agama Islam secara kafah. Lu mau masuk ke kamar mandi, lu masuk kamar mandi, pertama lu mesti jaga aurat lo, jangan lu buka di luar kamar mandi. Betul? Lu kemudian berdoa. Ini mau masuk kamar mandi, saudara, mau masuk kamar mandi, apalagi mau masuk TPS. Ini masuk kamar mandi, di depan kamar mandi lu masih pakai aurat, lu pakai sendal, karena nggak boleh banyak najis. Lu baca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lu masuk kaki kiri, betul? Lu jangan langsung siram, lu wudhu, lu cuci tangan, lu kumur muka, tangan, kepala diusap, lalu siram kaki. Kalau lu mau ke jamban, ngerti nggak jamban? Kakus. Kalau bahasa orang keren, restroom. Di bawahnya dikit toilet, di bawahnya dikit WC. Kelas kita jamban. Begitu masuk jamban, lu jongkok, lu jongkok, dengkul kiri lu angkat lebih tinggi daripada dengkul kanan. Tuh, lu nih gue contohin nih. Nih sunnah tuh, keren nggak orang Islam beraknya tuh? Tuh. Bener ini sunnahnya begini. Sunnah, lu keluarin deh semuanya itu. Bat. Begitu ini Islam. Saya lagi ngomong aturan Islam. Begitu selesai, lu cebok pakai tangan kiri, lu pakai sampai jari manis. Jari manis lu mesti usap. Mohon maaf lagi, di setiap lubang duburnya lu mesti usap sampai keset, sampai tiada rasa, warna, bau dan sebagainya. Lalu kemudian lu cuci kembali tangan lu dengan sabun. Kemudian lu mandi. Kemudian lu keluar dengan menutup aurat. Lu keluar kanan, lu baca ghufranakal hamdulillahillazi azhaba anil azau afani. Masya Allah. Mau ke kamar mandi Allah atur, masa bernegara nggak atur? Muka lo jauh deket Goraub. Masa mau ke kamar mandi Allah atur? Masa iya mau milih pemimpin nggak Allah atur? Otaknya di mana saudara? Ini memilih ya Allah. Istilah kasarnya, mohon maaf nih. Buang tai diatur. Apalagi pilih pemimpin. Paham sampai di sini? Nomor 3, mereka akan berkata, Ustaz, kan presiden itu pemimpin. Dan kita pilih Pak Jokowi sebagai orang Islam dan orang yang layak. Ya udah, yang di bawah-bawahnya bukan pemimpin, tapi itu orang yang membantu presiden. Jadi boleh, nggak kena ayat itu dong. Bilang apa? Jangan ngikutin satu orang yang suka masuk di ILC. Dengan melotot dia berkata, yang paling tahu dengan Quran Allah Subhanahu wa taala. Matanya melotot. Tahu nggak lo? Yang paling tahu tentang Quran. Mulutnya monyong dikit. Matanya melotot. Yang paling tahu tentang Quran Allah sendiri. Bukan majelis ulama, bukan kiai, bukan ustadz, tapi Allah Subhanahu wa taala paling tahu dengan Quran. Gua colok. Sok tahu ngomong begitu, kurang ajar, nggak ada adab-adabnya sama ulama. Udah tahu bahwa yang paling tahu tentang Quran itu Rasulullah. Kalau nggak ketemu zaman itu, turun kepada Khulafaur Rasyidin. Kalau nggak ketemu pada zaman itu, turun kepada tabi'in. Kalau nggak ketemu juga, turun kepada tabi'in. Nggak ketemu juga, pilih tabi'in. Udah pasti ketemu.
Kalau nggak ada pada masa hadis, lihat. Kalau nggak ada di Bukhari, lihat di Muslim. Nggak ada, lihat Tirmizi. Nggak ada, lihat Nasai. Nggak ada, lihat Abu Daud. Nggak ada, lihat Ahmad. Nggak ada, lihat Baihaqi. Nggak ada, lihat Khalifah Abu Bakar. Nggak ada, lihat Umar. Nggak ada, lihat Utsman. Nggak ada, lihat Ali. Nggak ada, lihat Imam Maliki. Nggak ada, lihat Hanafi. Nggak ada, lihat Syafi'i. Nggak ada, lihat Hambali. Pasti ketemu. Kagak ada yang nggak ketemu. Atau tabi'in. Kalau lu siapa? Lu tuh ya tabi'in. Entar jam 3 baru kelar. Tabi'in. Masa gue ikutin lu? Betul. Biar hati lo ngarang kitab tafsir. Ya, biar hati lo ngarang kitab tafsir Al-Misbah. Biar hati lo ngarang itu. Biar hati lo ngarang kitab tafsir Preketek. Biar hati lo ngarang kitab tafsir apapun, tapi bukan itu ukurannya. Mentang-mentang kitab tafsir nih, terus hebat gitu. Yeay, lihat dong Umar bin Khattab, bagaimana dia menafsirkan ayat. Bagaimana dia menafsirkan ayat ini? Nggak tahu sejarah apa? Mari kita lihat. Rasulullah itu adalah presiden, Rasulullah pemimpin, Rasulullah adalah segala nomor satunya para pemimpin pada zaman itu. Ada yang diangkat Rasulullah yang namanya Limbau Tai? Ada nggak? Ada yang diangkat Rasulullah namanya Fransiskus Kesaverius? Ada nggak? Yang diangkat Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Usama bin Zaid, Zaid bin Harisah, Salman Al-Farisi, Abi Dzar Al-Ghifari, Ja'far bin Abi Thalib. Itu yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ketemu, saudara. Rasulullah pernah mengangkat yang lain sebagai pemimpin. Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Siapa yang diangkat Abu Bakar? Mereka juga nggak pernah Abu Bakar mengangkat Abdullah bin Ubay. Nggak pernah Rasulullah Abu Bakar Siddiq mengangkat Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan. Nggak pernah. Lewat masa Abu Bakar Siddiq, masa Umar bin Khattab, nggak pernah Umar bin Khattab mengangkat yang lain. Tambah satu di negeri Syam, Umar bin Khattab mengangkat Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Abu Musa al-Asy'ari dan seluruh gubernur dipanggil oleh Umar bin Khattab dan wakilnya, ternyata Abu Musa al-Asy'ari datang tanpa wakil. Ditanya oleh Umar bin Khattab, kemana wakilmu? Abu Musa menjawab, lagi belusukan ke pondok bambu. Lagi nyaru pakai kopiah hitam. Abu Musa menjawab, wakilku tidak bisa datang wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Kata Umar bin Khattab. Kenapa? Limaza kalau kata Umar. Kalau kenapa itu orang Tanah Abang. Kenapa kata Umar bin Khattab? Karena wakilku beragama Nasrani. Hei, kata Umar bin Khattab, pecat. Berikan haknya, berikan semua haknya, dobelin kalau perlu, tapi berhentikan dia dengan baik. Kenapa? Tidakkah kamu tahu wahai Abu Musa al-Asy'ari, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizunal kafirina awliya min dunil mu'minin. La tattakhizunal yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallaw minkum fa innahu minhum. Abu Musa al-Asy'ari menggigil, dia takut dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mengangkat wakil. Wakil aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Wakil nggak boleh, Pak, apalagi gubernur. Masih ada? Wakil aja nggak boleh, Pak, apalagi gubernur. Ini contoh yang langsung otentik. Demi Allah, bukan saya menghina orang-orang alim seperti Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab. Bukan saya menghina beliau. Kita hormati beliau sebagai orang alim. Jasanya banyak dan dia menuliskan kitab tafsir Al-Misbah. Tapi untuk hal ini, preketek. Untuk hal ini tidak bisa ditolerir. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir. Untuk hal ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena
Tidak, jumhur ulama. Jumhurnya ulama tuh mengatakan nggak boleh. Sahabat Nabi bilang nggak boleh. Umar bin Khattab bilang nggak boleh. Utsman bilang nggak boleh. Mana ada wakil? Mana ada gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan kafir? Mana sebut? Mana ada gubernur yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib kafir? Mana sebut? Lewat masa Khulafaur Rasyidin masuk Bani Umayyah selama 90 tahun, 45 orang gubernur berganti. Mana dia yang satu pun yang kafir dari 45 gubernur yang ada pada zaman Bani Umayyah? Lewat masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, coba 350 tahun, lebih dari 500 orang gubernur gonta-ganti. Sebut satu saja gubernur yang kafir yang diangkat pada zaman Bani Abbasiyah. Nah ini kalau nggak paham sejarah jadi ngawur. Boleh palelo. Keluar itu palelo deh. Gue udah jaga nggak keluar palelo, keluar lagi deh tuh. Palelo. Lewat masa Bani Abbasiyah, masuk Bani Utsmaniyah, 460 tahun, bergonta-ganti sampai 600 orang gubernur. Tidak pernah satu pun dari 600 itu yang diangkat orang kafir. Lalu lu contoh siapa? Nabi nggak kerjain, Khulafaur Rasyidin nggak kerjain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak kerjain, Bani Umayyah nggak kerjain, Bani Abbasiyah nggak kerjain, Bani Utsmaniyah nggak kerjain. Lu contoh siapa? Ini dia saudara, ini belum pernah terjadi sepanjang masa sejarah Islam. Belum pernah terjadi yang saya katakan tadi. Yang saya katakan di awal, belum pernah terjadi. Baru sekarang, hati-hati. Hati-hati. Sudah banyak orang yang goyang. Udah banyak orang yang goyang ketika disuruh pilih. Masuk golongan mana nih? Sebentar, nanti dipikir-pikir. Lama kita tunggu, tahu-tahu kita memilih memilih gue gelik sebut namanya tuh, gelik gue nyebut namanya. Akhirnya kita memilih pasangan nomor 2. Kayak P3 barusan ya? Iya, milih P3 ya? Diem, tahu-tahu begitu. Dia nggak tahu firman Allah itu, allazina yatarabbasuna minkum ya Allah, yaitu orang-orang yang menanti-nanti kabar di antara mereka. Surat An-Nisa ayat yang ke-141. Mereka menanti-nanti kabar di antara mereka. Kalau orang Islam yang menang, mereka berkata, kami kan bagian kamu, kami ini termasuk golongan kamu, kami ini termasuk pemilih kamu loh. Kita tuh cuman buta, pura-pura, itu cuman politik. Tapi di bawah rakyat kami suruh pilih kamu nomor 3. Buka itu, bukan gue yang bilang. Dan adapun kalau orang kafir yang menang, dia juga berkata, kami kan yang membelamu. Kami yang membelamu loh. Dari orang-orang beriman yang mengganggu. Lu mau diserang lo sama FPI, gue yang bela. Lu mau diserang lo sama FUI, gue yang bela. Lu mau diserang lo sama HTI, gue yang bela. Dia berkata begitu. Mereka hendak menipu Allah, tapi Allah akan membuat mereka menipu diri mereka sendiri. Sayangnya mereka nggak sadar. Ayat ini bermula dari 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, cuma 2 kali kesempatan. Yang pertama lu udah pilih waktu itu Jokowi sama Basuki. Lu udah kembali ke jalan yang benar sekarang. Lu udah pilih waktu itu, hati-hati. Telah terjadi nih begini karena ulah satu orang saja disintegrasi bangsa di depan mata. Udah berapa kali kita pilkada? Berapa kali? Berkali-kali. Berapa kali kita pilih presiden? Berapa kali? Berkali-kali. Belum pernah ada rasa seperti ini. Belum pernah ada gairah yang seperti ini. Belum pernah ada kecemburuan yang seperti ini. Belum pernah ada di ujung mata rantai. Yang tadinya berteman sekarang jauh. Gara-gara satu orang
Yang tadinya bersuku-suku, berbangsa-bangsa menjadi jauh. Tetangga kita dulu orang Cina, Kristen, baik, sama-sama sama kita, bisnis sama-sama, kerja sama-sama. Gara-gara satu orang ini kita jadi berjauh-jauhan hati. Ya Rabb, ya Allah, apa yang terjadi? Kenapa orang kepincut? Kenapa orang terlena dengan pendapat orang yang satu ini, yang membuat umat, yang membuat bangsa ini berada di ujung tanduk perpecahan? Lu masih rela? Sekali lagi gue tanya, siapa yang bisa menjadi pemersatu bangsa? Siapa yang bisa jadi pemersatu bangsa? Siapa yang hak dipilih? Siapa yang sesuai dengan Quran? Siapa yang sesuai dengan hadis? Siapa yang membuat Indonesia tetap bersatu? Siapa yang membela rakyat miskin? Siapa yang tidak peduli dengan pengusaha? Siapa yang tidak peduli dengan asing? Siapa yang bisa membela umat Islam? Siapa yang bisa mengembalikan aset negara? Takbir! Pegang itu saudara. Pegang itu sekuat-kuatnya. Gigit dengan gigi geraham sekuat-kuatnya. Insya Allah kita terhindar dari perpecahan. Insya Allah. Lalu orang bilang, wah Ustadz kampanye di masjid. Kenapa? Emang kenapa? Kenapa? Mari sini loh, kenapa? Siapa bilang nggak boleh di masjid? Siapa bilang? Jangan jadikan masjid ajang kampanye. Siapa bilang? Saya bukan lagi kampanye, saya lagi membela umat Islam. Lagi membela umat Islam. Lagi mempertahankan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran telah membuat semua orang-orang terdahulu menjadi hancur berantakan. Saudara, Hamzah dibunuh karena mempertahankan Al-Quran. Ja'far At-Tayyar tangannya dipotong karena mempertahankan Al-Quran. Nusaibah itu dicincang karena mempertahankan Al-Quran. Utsman ibnu Affan dipotong sampai putus jenggotnya beberapa lembar karena mempertahankan Al-Quran. Mus'ab bin Umair sampai dicincang-cincang sampai 70 potong tubuhnya karena mempertahankan Al-Quran. Kalau kita marah, kalau kita gelisah, kalau kita teriak-teriak begini, karena kita paham kita bakal bertemu dengan Al-Quran. Al-Quran akan menjelma, Al-Quran akan menjadi makhluk, dan dia nanti akan bertanya pada kita, saudara, man antum, siapa namamu? Dulu saya dihina, dulu saya dikatain, apa yang kau lakukan? Demi Allah, kita begini bukan karena benci Cina, nggak boleh. Kenapa? Karena juga mereka adalah bangsa Indonesia yang juga berpartisipasi dan banyak berpartisipasi dalam pembangunan. Kita begini bukan demi Allah, bukan karena benci Kristen, bukan, karena mereka bagian dari anak bangsa dan bersamanya kita membangun NKRI. Kita begini bukan karena kita benci kebinekaan. Dari dulu kita menyadari bahwa semua bangsa hidup di Indonesia dengan tentram dan bersama-sama membangun apapun suku bangsanya. Kita begini bukan karena kita benci pluralisme, bukan karena kita benci liberalisme, bukan karena kita benci komunisme, bukan karena itu semua. Kita begini walaupun kita benci yang demikian yang belakangan tadi, walaupun kita benci komunisme, liberalisme dan kapitalisme, tapi kita begini karena apa? Karena ada orang yang menista Al-Quran dan kita nggak terima. Kita nggak terima kalau nggak dihukum. Itu dia. Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jelas, kita buka forum tanya jawab. Saya nggak memakan hak antum. Kita persilahkan tanya jawab sampai di sini. Tafadhol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih jazakumullah khairan jazak kepada Ustadz Haikal yang telah kembali menggelorakan kesadaran kita agar kita on the track
tetap dalam koridor, tetap dalam jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi ada satu cerita nampaknya yang agak perlu sambung, Ustaz. Tadi ada Namrud mati karena seekor serangga. Fir'aun mati karena Fir'aun dan pengikutnya karena segelas air laut. Tapi kira-kira penista kalau nggak sadar, kalau nggak dapat hidayah, kira-kira gimana, Ustaz? Kelanjutan ceritanya kira. Gue lagi gegaras nih bentaran nih. Lanjut. Ya. Tapi sebelumnya dari hadirin sekalian yang masih dan akan selalu bergelora semangatnya, yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk mempertajam visi kita, silakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik. Mohon di. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar sih? Alhamdulillah baik Ustaz. Ini teman saya nih. Boleh panjang, Ustaz? Boleh. Pak, saya tanya satu aja Pak. Ini mengenai Kenapa? mengenai Partai Ka'bah Pak. Partai Ka'bah? Ya P3. Kan kita udah tahu kedepannya dalam pilkada ini dia mengarah kemana Pak ya? Dua-duanya ke sana ya? Ya, yang saya tanyakan nanti kedepannya Pak. Kedepannya. Kedepannya bagaimana sikap kita terhadap partai ini pada pemilu-pemilu akan datang? Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Eka, saya pelajar di Jakarta. Yang saya tanyakan, sebagai orang muslim kita tidak boleh memimpin pemimpin yang kafir. Memilih pemimpin yang kafir. Lalu bagaimana dengan pertemanan atau persahabatan? Apakah begitu demikian? Aduh, betul. Gue lupa tuh jawab gitu ya. Ya. Kasih tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal ummahat, mungkin dari ibu-ibu, takut nanti dikira tidak kasih kesempatan. Ya, silakan. Waduh. Silakan agak ke depan, Bu. Ya. Ya, boleh buat bekal mic ini, di depan masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia. Yang saya mau tanyakan kebetulan ini tentang pemimpin ya Pak. Kalau pemimpin yang non Muslim itu, apakah kebetulan saya selama ini bekerja di non Muslim ya Pak ya. Tentunya pasti pemimpin kami semua Chinese kayak gitu. Apakah itu berlaku untuk kepemimpinan saya? Dan juga kejadian kemarin di keluarga saya sendiri, kami di dalam rumah kami itu yang memilih Muslim itu hanya 3 orang, selainnya itu memilih yang nomor 2 itu. Nah, saya ingin memberikan, bagaimana caranya saya ingin memberikan penjelasan yang lebih baik kepada mereka supaya mereka itu sadar gitu. Karena waktu itu saya jujur aja geram gitu kepada keluarga kami juga, karena dibilang bodoh, mereka lulusan UI, lulusan universitas yang jauh lebih tinggi gitu. Tapi kenapa mereka pun, kalau kita tidak sadar itu hidayah gitu, tapi kami tidak merelakan bahwa saudara kami untuk memilih seperti itu. Kami mohon bimbingannya, terutama untuk pemimpin tempat saya kerja seperti itu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari moderator. Moderator bertanya, kalau Namrud bakal mati, kalau Fir'aun bakal mati, kalau Yudas juga mati, sudah mati. Bagaimana dengan yang sekarang bakal mati bentaran lagi? Bentarannya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa kita duluan, bisa dia duluan. Kalau dia mau duluan, alhamdulillah. Kalau kita belakangan, alhamdulillah juga. Jadi pasti Pak, pasti orang Islam itu pasti akhirnya akan mendapat kemenangan.
Ini janji Allah. Allah nggak akan biarkan. Allah nggak akan biarkan agamanya dihina. Allah nggak akan biarkan Qurannya dicaci. Tidak akan biarkan. Ya Pak, kita jawab. Yang nomor 2, bagaimana sikap kita dengan P3? Haram Pak, karena udah jadi partainya pembela orang kafir. Suka nggak suka begitu. Silahkan kita ngobrol. Bagaimana kita bisa pelan-pelan lagi urusan begini? Nggak bisa. Suka nggak suka begitu. Kalau Anda dibilang sok tahu, biarin. Kalau Anda dibilang sok, biarin. Kenapa? Karena tidak ada ceritanya. Tidak pernah ada ceritanya. Ada orang Islam, ada orang kafir, terus membela orang kafir. Tidak ada ceritanya. Udah dibahas tadi dalam semua sejarah. Nggak pernah terjadi kecuali sekarang. Nggak pernah terjadi kecuali sekarang. Yang berikutnya siapa tadi? Antum, ya. Bagaimana dengan teman yang lain? Kita ini bisa, ya. Dan sekalian sama ibu, ya, yang bisnis, yang di kantor. Ayat itu dalam kuasa kita memilih. Dalam kuasa kita memilih. Bu, jangan lupa Rasulullah juga berdagang bersama mereka. Rasulullah berbisnis sama mereka. Rasulullah dalam hadis Bukhari pernah menjadi dalam tanda kutip karyawan bosnya orang Yahudi. Boleh, nggak ada masalah. Rasulullah pernah menimba di rumah orang Yahudi dan diupah dengan kurma. Beberapa butir kurma Rasulullah bawa pulang ketika musim paceklik terjadi di Madinah, dan untuk makan daripada Sayyidatina Fatimah, Sayyidina dan Hasan dan Hussein. Pernah juga dalam memilih teman. Ya, kita berbisnis halal-halal saja. Lihat dong Umar bin Khattab, sahabatnya juga banyak. Pendeta Sopranos, Paus Sopranos, itu juga sahabatan sama Umar bin Khattab. Kagak ada masalah. Nggak ada masalah. Jangan mentang-mentang begini kita bilang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jangan. Kita tahu diri. Kita ini sebangsa setanah air. Jadi bisa saja kita bergabung dengan teman, bisa saja dengan berbisnis. Kalau ibu mau dagang, repot. Kalau mesti tanya dulu, KTP lo apa? Repot. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana Ustadz kalau ada di anggota keluarga kita, ya, pilih Bani Serbet, pilih Bani Topo, Bani Taplak, kotak-kotak. Bagaimana kalau kemudian dia mati sekalian deh? Kemudian dia mati, bagaimana hukumnya? Bu, Basyiril munafiqina bi annahum azaban alima allazina yattabi'unal kafirin awliya min dunil mu'minin. Kasih kabar untuk orang munafik, yaitu dengan azab yang pedih, yaitu mereka yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Di ayat yang lain Allah katakan habitat a'maluhum, hapus semua amalnya. Nol. Andai kata saudara ibu mabok, demi Allah bukan saya banding-bandingkan sebuah kesalahan, tapi saya cuma mau sampaikan, andai kata ada teman ibu, keluarga ibu mabok minuman keras, lalu kemudian dia mati, ibu doain amalnya nggak habis, akan dipertimbangkan oleh Allah segala amalnya. Andai kata ada orang keluarga yang kemudian dia membunuh, bahkan jangan deh terlalu jauh, terlalu kejam, contohnya dia merampok kemudian dia mati, itu akan ada perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya katakan mereka masuk surga, bukan. Jangan salah, jangan dipelintir. Ada perhitungan, amalnya nggak hapus. Yang amalnya hilang, mau tahu bu? Ada 5 perbuatan yang amalnya habitat a'maluhum, hapus semua amalnya. Nomor 1, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, dia melakukan sihir, santet, telu, pelet dan sejenisnya. Habitat a'maluhum. Yang ketiga, dia tidak beriman dengan 1 ayat saja. Ada 114 surat dalam Al-Quran,
ibu nggak percaya, satu saja, habitat a'maluhum, hapus semua amalnya. Yang keempat, mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung habitat a'maluhum. Yang kelima, memilih pemimpin bukan Islam, habitat a'maluhum, hapus semua amalnya. Ini kenapa menjadi sangat penting, menjadi garis bawahi, batal syahadatnya orang yang memilih orang kafir sebagai pemimpin. Lalu bagaimana kita sholatin? Jangan sholatin, jangan sholatin, jangan. Hati-hati, lu nggak lihat endingnya. Hati-hati, jangan kejebak. Lu nggak lihat endingnya. Kalau endingnya dia nangis kepada Allah, ya Allah, saya menyesal, saya bertobat, saya tobat setobat-tobatnya taubatan nasuha, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan dia ingin bersedekah dengan semua amalnya untuk menutupi dosa-dosanya yang kemarin. Dia berjanji sama Allah, dia bertobat sama Allah. Mungkin Allah ampuni. Tetapi beda kalau lu lihat dan lu menyaksikan akhir hayatnya. Begitu akhir hayatnya, dia bukan berkata la ilaha illallah. Akhir hayatnya dia berkata Itu beda. Itu beda. Man akhirnya kalamihi la ilaha illallah. Ulangi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau akhir hayatnya itu baru. Kalau yang tadi mana bisa lo sembayangin? Prakepek, sudah selesai. Ya, Ustadz Bakhtiar Nasir sudah hadir. Ya, alhamdulillah. Nih akhir kalam nih. Akhir kalam Anda berpesan kepada antum sekalian, saudaraku. Akhir kalam. Akhir kata. Saudara, 19 April negara sedang ditentukan oleh Jakarta. Jakarta adalah barometer. Dengan melihat segala macam serangan, dengan melihat segala macam dukungan, dengan melihat segala macam fulusnya, kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun saudara, kita berpesan semua, demi Allah, siapapun antum, antum masuk ke bilik suara dan antum pilih orang Islam, antum adalah pemenang sejati yang akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tetapi ketika antum goyang, ketika antum ingin mendapatkan sedikit uang, hati-hati, hati-hati. Buat PR, antum buka dalam surat At-Taubah ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi taqultum ilal ard. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Hei orang beriman, mengapa ketika diseru untuk membela Allah, membela Rasul, membela Quran, kau lebih memilih kehidupan dunia? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kau menginginkan kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Tidak ada artinya kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat. Illa tanfiru, kalau nggak mau ikut campur, kalau nggak mau ikut berjuang, kalau nggak mau membela Al-Quran, illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima, akan Allah azab dengan azab yang pedih, yaitu dengan diangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan mengganti kalian. Fala tadurruhu syai'a. Allah nggak peduli dengan apa yang Allah lakukan. Allah nggak peduli. Karena itu,
supaya Allah tetap mencintai kita, supaya Allah tetap membela kita, supaya Allah tetap melindungi umat Islam, umat dan juga semua umat-umat yang lain di wadah NKRI ini. Saya bertanya kepada antum, siap bela Islam? Siap bela Quran? Siap bela Nabi? Takbir! 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 Kita tentukan bahwa kita umat Islam dengan memilih orang Islam adalah menjadi pemenang sejatinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.